Baca Alkitab selalu berkata, akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Mundur. Pagi, teacher. Ya, nak dengarkan lagunya. Teacher. Teacher. Suaranya dimatikan semua ya, nak ya. Ini lagu sekolah minggu halaman 86. Tidak usah ada suara, masih ada suara dari situ, nak. Ya, itu tadi lagunya Tuhan Yesus aku berjanji. Kenapa masih ada suara, nak? Tolong kunci semua suaranya. Bentar. Siapa yang masih terdengar suaranya? Rahel, suaranya dimatikan. Sudah, hanya berapa orang yang ada nih? Lihat bukumu tadi halaman 86. Itu tadi yang kita nyanyikan. Tuhan Yesus aku berjanji jadi muridmu. Tadi sudah kita nyanyikan lagunya. Hanya 6. Berapa orang ini? 7. Sambil menunggu temannya. Baca dulu ayat hafalan 86. Mazmur 34 ayat 15. Rahel belum, nak? Kenapa belum mati suaranya, Rahel? Nah, sudah, oke. Untuk membaca Mazmur 34 ayat 15, coba si Rey bacakan, nak. Halaman 86. Ayat hafalannya, nak. Bisa, nak? Mazmur 34 ayat 15. Suaranya, nak, belum dikasih. Yang lain lihat bukunya, nak, ya. Suaranya belum, Re. Kasih mute. Tekan mute-nya itu, nak. Belum terdengar suaramu, nak. Suara Re belum ada. Nah, udah. Baca, nak. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Oke, bagus. Coba untuk si Oksel. Baca, Oksel. Kunci lagi suaranya, Re. Oksel bisa baca, nak? Mazmur 34, bergiliran dulu sambil menunggu temannya masuk. Halaman 86, nak. Bukunya 86, ayat hafalan. Oksel, yuk. Mazmur 34, ayat 15. Halaman 86. Ada? Yang lain cepat-cepat dibuka bukunya halaman 86. Ya. Belum ketemu Rahel, Oksel. Kok si Rahel? Oksel. Suaranya kasih dulu. Suara mic-nya, nak, belum ada. Ulangin. Ya, baca ulang. Jauhilah, yuk. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Terus. Berusahalah mendapatkannya. Mazmur. Ya. Coba sekarang untuk si Leo. Sambil menunggu teman kita baca dulu. Leo. Halaman 86.
cepat-cepat dibuka bukunya. Kalau teachernya suruh baca langsung dapat. Mana Leo? Yuk. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Oke. Kunci lagi suaranya si Leo. Sekarang si mana ini? Ingwer, coba Ingwer baca ulang sambil menunggu temannya. Kita baca Alkitab dulu. Mazmur 34 ayat 15. Stephen tidak ada video ya nak ya? Bacakan Ingwer. Jauhi lah yang jahat lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Mazmur. Ya, Mazmur 34 ayat 15. Oke. Kunci lagi suaranya Ingwer. Ini Stephen ini suaranya tidak dikunci. Stephen. Bukan videonya yang dimatikan, suaranya. Ya. Stephen videonya tidak terlihat, nak. Yuk. Kasihlah wajahnya, teman-temannya mau lihat. Apakah sudah mandi? Semua sudah sarapan? Oke. Mungkin hanya ini yang masuk, kita mulai belajar. Salam semuanya. Ya, nanti jawabnya dalam hati aja, nggak usah kasih mikrofonnya. Ada yang bisa berdoa sebelum belajar? Doanya begini, Tuhan kami mau belajar, berkatilah kami. Ada yang berani? Ada? Oh, si siapa nih? Iya, kasih suaranya nak. Soalnya nama mamanya yang kelihatan di sini. Coba, kamu pimpin doa. Yang angkat tangan. Rahel apa si Angelin nih? Oh, si Angelin. Ya. Yuk semua tutup mata, kita berdoa. Angeli yang pimpin. Ayo berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berkati kami, berikan kami kepintaran, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, pintar. Ya, anak Tuhan harus pandai berdoa. Ya. Semuanya sudah masuk. Jadi di sini si teman si Pangeran si Theo ya. Coba Pangeran kasih suara dulu. Di sampingnya Theo ya. Theo kan? Theo kan? Iya. Theo sama si Pangeran satu. Oke, mantap. Kunci lagi suaranya. Tadi kita sudah nyanyi halaman 86. Tuhan Yesus aku berjanji. Ya, tidak usah diputar lagi. Langsung lagi lihat bukumu halaman 87. 87 ya, lihat 87. Sudah nampak semua 87 di situ bukunya. Lihat dulu bukunya tugas ya. Buat daftar sikap sopan yang kamu lakukan saat ibadah di rumah. Ini corona kan kita ibadah di rumah, pas ini cocok. Tidak di gereja. Jadi tugasnya adalah minta tanda tangan dari ayah atau ibu. Kumpulkan tugas ini pada pertemuan selanjutnya. Nanti dikumpul saat orang tua mengantar buku ke sekolah. Stephen, ini nggak ada video tapi suaranya kedengaran, nak. Kunci suaranya Stephen. Kenapa videonya, nak? Halo Stephen, dengar teacher?
Tidak ada wajah si Stephen. Jangan itu nak ya, suaranya dikunci kalaupun tidak ada video. Karena mengganggu ya nak ya. Mana ini? Ya, suaranya sudah tidak ada. Kenapa Stephen belum mandi? Kenapa tidak ada videonya nak? Oh, sudah ada dia. Oke. Stephen lihat sini. Lihat tugasnya itu. Daftar sikap sopan di rumah halaman 87. Sudah dibuka bukunya 87. 87. Daftar sikap sopan di rumah. Lihat itu. Nah, cara mengerjakannya yang pertama ada contoh di situ. Tenang saat ibadah. Ya, kunci suaranya Nelson. Tenang saat ibadah, ya. Kapan dilakukan? Senin. Oksel duduknya yang manis nak, lipat tangannya. Jangan seperti itu ya. 3 Februari 2014. Ini 2014. Kamu ganti aja. Senin. Misalnya tanggal hari ini tanggal 15 Februari 2020. Diganti ya. Lalu tanda tangan ayah dan ibu. Benar nggak sih Oksel itu kalau ibadah? Tenang. Kalau ibadah keluarga di rumah tenang. Kalau berdoa dia tenang nggak? Atau kalau dia berdoa gini, ada aja yang gerak-gerak sana sini tidak tenang, ya. Seperti si Rahel kita lihat. Rahel kayaknya tidak tenang dari tadi. Ada apa Rahel? Duduk yang manis seperti teman-temannya, ya. Dari tadi Rahel begini. Oksel juga. Nah, itu tidak tenang. Yang tenang adalah seperti ini, duduk manis. Nah, kalau memang tenang di rumah, tanya bapaknya sama ibunya, jangan bohong supaya dapat nilai 100. Oh, tenang, tenang. Semua anak Valentin tenang. Tiba masuk di sekolah minggu besok. Aduh, pas hari Jumat teacher lihat anak-anak kelas 1 ributnya minta ampun, tidak tenang. Berarti orang tuanya berbohong. Stephen kunci suara. Iya, Stephen kunci suaranya nak ya. Jadi jangan bohong, ajari mamanya, mah nilai saya yang jujur ya, karena kita belajar jujur itu menyenangkan ya. Kita masih di tema jujur itu menyenangkan atau anak yang sopan itu disayang Tuhan ya. Jadi jangan sampai kamu tidak disayang Tuhan karena tidak sopan. Ya. Jangan nanti si Jeremy isi semuanya ya bagus. Tapi ternyata tidak, ya. Kalau memang tenang, ya berterima kasih karena sudah didoakan. Misalnya orang tuanya berdoa, ya Tuhan berkatilah anakku si Ray ini supaya pintar di sekolah. Lalu si Ray berterima kasih, Ma, terima kasih ya sudah mendoakan si Ray tadi supaya Ray pintar. Nah, itu betul. Kapan itu? Mungkin hari Rabu, mungkin hari Selasa. Tahun berapa? 2020. Lalu ditanda tangan sama orang tua, ayah dan ibu. Jadi sikap sopan ini diterapkan, dilakukan. Yang ketiga, berterima kasih kepada Tuhan. Ketika berdoa, ada enggak isinya berterima kasih? Jangan langsung seperti ini. Misalnya si Ingwer berdoa. Tuhan, aku mau sepeda. Berkatilah aku. Amin. Hah, dia cuma minta sepeda. Dia enggak terima kasih dulu sama Tuhan. Anak Tuhan yang hebat harus berterima kasih. Tuhan, terima kasih Ingwer hari ini sehat. Tuhan, terima kasih Engkau baik buat Ingwer. Ingwer sekarang bisa sekolah walaupun online. Kami bisa belajar agama. Terima kasih Tuhan. Nah, itu dia berterima kasih. Lalu apapun keinginan Ingwer bisa berdoa lagi. Terima kasih Tuhan untuk orang tuaku yang Tuhan berkati dengan sehat. Bisa. Terima kasih Tuhan, Ingwer sehat hari ini. Jadi di dalam doa itu harus ada terima kasih. Jangan langsung minta. Misalnya si Rahel, Tuhan aku minta sepeda. Ya Tuhan, gak ada terima kasihnya duluan. Lalu misalnya si Theo berdoa, Tuhan kasihlah aku kepintaran. Gak ada terima kasih dulu. Harus berterima kasih dulu. Terima kasih, hari ini kami sehat. Oke? Jadi yang keempat, tambahinlah di situ sikap-sikap sopan
Seperti apa sih sikap sopan? Contoh, berbicara saat beribadah. Ada kan anak-anak, ayo kita menyanyi memuji Tuhan di sekolah minggu. Sudah disuruh menyanyi, dia bercerita. Dia panggil temannya, Oksel, kita cerita dulu yuk, biar aja mereka nyanyi. Ayo, yuk. Itu bercerita saat ibadah. Tambahkanlah nanti di situ. Apakah dia diam saat beribadah, ataukah dia berbicara? Itu contoh sikap tidak sopan. Nah, sekarang yang sopan. Kalau yang sopan itu adalah seperti apa? Sikap tangannya, matanya, sikap tubuhnya. Misalnya dia berdoa dengan sikap menutup mata. Menutup mata ketika berdoa itu sopan. Kalau buka-buka mata begini nggak sopan itu lagi berdoa. Ya Tuhan berkatilah kami. Semua dilihat-lihat. Tidak boleh. Berdoa itu tutup mata supaya fokus dan konsentrasi. Ya, berdoa tutup mata saat berdoa. Yang berikut sikap sopan seperti apa lagi? Ya, mengikuti ibadah sampai selesai itu sopan. Jangan ibadahnya sekolah minggu belum selesai, dia udah keluar-keluar masuk ke toilet. Ibadahnya belum selesai, si Oksel udah 4 kali keluar. Itu tidak boleh, ya. Harus diikuti sampai selesai ibadahnya. Kalau sudah selesai ibadah baru pergi ke toilet, baru pergi minum, ya. Jangan jalan-jalan terus. Misalnya lagi, nanti halaman 87 itu ya nak, tadi menutup mata ketika berdoa ada. Lalu contoh lainnya lagi, ikuti ibadah sampai selesai. Lalu apalagi? Mendengarkan firman Tuhan dengan tertib, ya. Jangan dengar firman seperti kalian ini, teacher bicara ini, ada yang gerak sana, ada yang kemana-mana, matanya begini-begini, nggak lihat teacher ya kan? Ada yang begini-begini. Ini namanya sikap-sikap yang tidak sopan. Tapi kalau sopan, fokus mendengarkan firman Tuhan. Ya, saat beribadah. Buatlah nanti di situ sampai yang ke-6, ke-7. Apalagi kira-kira selain tertib mendengarkan firman Tuhan, berdoa dengan fokus, menutup mata, lalu apa lagi? Duduk yang manis, ya. Kalau ibadah di rumah misalnya, duduknya kan di lantai itu misalnya. Mungkin ada juga yang duduk di kursi. Lalu kakinya diangkat-angkat, diangkat kakinya di atas kursi. Atau duduknya tidak sopan, kakinya diangkat, dipegang kakinya begini lagi berdoa. Kan tidak sopan. Jadi sikap sopan adalah kaki tidak diangkat, kakinya dilipat ketika berdoa, tangannya dilipat ketika berdoa. Itu sikap yang sopan, ya. Menutup mata ketika berdoa udah banyak teacher sebutkan ini. Ya kan, tidak berbicara mendengarkan firman Tuhan dan mau disuruh berdoa. Iya, saat ibadah kan misalnya si Jeremy, kamu yang pimpin nanti doa makan ya. Si Jeremy menolak. Nggak mau, aku nggak pandai doa. Berarti Jeremy tidak sopan. Ikut saja, iya mak saya mau belajar. Tapi ajarin ya mak, itu yang hebat. Jangan aku nggak tahu berdoa. Ya selamanya nanti dia nggak tahu berdoa. Ajarin ya mak ya, gitu. Nggak usah panjang-panjang. Misalnya, ya Tuhan kami mau makan. Terima kasih untuk makanan ini. Berkati makanan ini Tuhan. Jadi kuat dan sehat untuk tubuh kami. Berkati juga Tuhan orang-orang yang tidak memiliki makanan. Dalam nama Yesus, amin. Gampang kan? Pertama mengucap syukur untuk makanannya. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Yang kedua, berkatilah Tuhan makanan ini. Supaya menjadi kekuatan kesehatan dalam tubuh kami. Yang ketiga, ingat orang lain. Tuhan berkati juga orang-orang yang kami kasihi yang belum mempunyai makanan. Nah yang keempat, terima kasih Tuhan. Amin dalam nama Yesus. Gampang kan? Jadi anak-anak Tuhan Yesus harus hebat. Nanti kalau sudah lewat corona di sekolah, mau makan kita berdoa. Ya, di sekolah nanti bergilir nanti berdoa makan. Walaupun nanti bahasa Inggris, thank you God for our drink and our food. Now we want to eat. Please bless our food. Makanan kami berkati. In Jesus name we pray. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa. Ya.
Jadi dilatih nanti di rumah. Nanti teacher suruh berdoa si Rahel. Rahel, kamu doa makan. Tiba-tiba kita masuk bulan 7 udah kelas 2 dia kan. Terus Rahel nggak tahu aku berdoa. Aduh jangan. Harus bisa ya Rahel. Harus bisa, anak Tuhan Yesus harus bisa. Jadi itulah sikap-sikapnya. Sudah dimengerti anak ya. Sikap-sikapnya tadi teacher ulangi. Menutup mata ketika berdoa, boleh. Melipat tangan ketika berdoa, boleh. Ketika berdoa duduknya manis, kakinya dilipat, boleh. Ketika dengar firman, tertib, boleh. Ya. Dan ketika disuruh berdoa, mau, boleh. Jadi yang baik-baik saja, yang sopan di sini. Kan tidak sopan kalau disuruh. Leo, kamu berdoa makan ya, kata bapaknya. Nggak mau, berarti Leo tidak sopan, tidak dengar-dengaran, harus mau. Ketika dihunjuk berdoa di dalam ibadah. Misalnya lagi, Oksel, kamu nyanyilah. Dari tadi kamu kayak ngantuk, sekarang kamu nyanyi. Sebelum kita berdoa, Oksel dulu yang nyanyi misalnya. Lalu Oksel bilang, aku nggak pandai nyanyi. Nggak sopan begitu. Harus bilang begini, iya, saya mau bernyanyi, tapi ajarin yang Mama ajarin aku ya, itu anak yang hebat. Oke, bisa dipahami ini anak ya? Bisa diisi sendiri ya. Untuk halaman 87. Stephen suaranya dibuka. Kenapa dibuka-buka keluar nak Stephen? Jangan dimain-mainin nak, ya. Oke. Itu halaman 87 sudah selesai. Sekarang 89. Sudah kita bahas itu, kita lompat di halaman 96. Biar bumi akan berlalu. Ya, coba lihat bukumu halaman berapa yang tadi? 93, 94, 95. 95 ini yang ada nyanyiannya. Ya, biar bumi akan berlalu. Kemarin sudah diputar lagunya ini, ya. 95. 95, Stephen suaranya dikunci, ya, jangan kedengaran, nak. Oke, mantap. Sekarang kita lihat dulu ya. Lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Sebentar. Oh, bukan yang ini, nak. Biar bumi akan berlalu. Sebentar, kalian dengarkan dulu lagunya. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage. Lihat bukunya 95 ya. Nyanyi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. That's right. He is the King. Let's sing a song. 1, 2, 3. Come on, come on, come on. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Oke, itu adalah lagu halaman 95. Sekarang lihat bukumu halaman 97. 97, Rahel kunci suara nak. Halaman 97. Oh ya, senanglah hatiku. Oh ya, senanglah hatiku. Yesus selalu besertaku. Sebab itu senanglah hatiku. Teacher hanya mengulang lagu-lagunya enak ya. Kalau untuk kegiatan 97 itu mencipta tangan itu yang mengumpul baru 2 orang. Yang lain ini teacher tidak tahu. Kalau tidak ada nilainya nanti keterampilan, jangan salahkan teacher ya nak ya. Kalian tidak mengumpul. 97 itu ya. Membuat kerajinan tangan, mencipta ya. Ada 2 orang yang ngumpul itu, yang sudah ngumpul. Yang lain tidak tahu teachernya, apa tidak paham atau bagaimana. Halaman 97 itu paling atas, kegiatan 2. Ya, tolong dibuat ya nak ya, supaya ada nilaimu nanti keterampilan ya. Rahel, kenapa ada suara nak? Langsung kunci suaranya Rahel. Sama Aneta kunci suara ya nak ya. Perhatikan. Halaman 97. 97 itu ada di sana 2 tugas. 1, membuat kerajinan. Yang ngumpul baru 2 orang. 2 lah yang dapat nilai. Yang lain tidak tahu teacher kemana. Jadi tolong dibuat ya nak ya. Letakkan tanganmu di atas kertas, karton. Kan teacher bilang kalau orang tua nggak sanggup beli karton, kertas buku tulismu itu aja gambar. Sudah itu gunting ya. Setelah itu gambar lagi hati ya, gambar hati, tinggal 10 menit ini, cepat sekali waktunya ya. Gambar hati, baru hatinya itu diwarnain. Tulis janji untuk berbuat jujur. Tempel gambar hati di atas gambar tangan. Jadi gambar tangan nih. Pertama gambar tangan dulu di kertas, setelah itu gunting. Sudah itu buat lagi gambar love. Tahu ya love, gambar hati. Lalu warnai gambar hatinya itu. Setelah itu di hati itu tulisin janji untuk jujur. Misalnya, aku mau jujur. Janji apa lagi? Aku mau selalu jujur, boleh. Aku tidak suka berbohong, itu janji untuk jujur dan lain-lain. Banyak janji untuk jujur. Ya, aku malas berbohong, itu udah jujur. Aku mau jujur selalu dan lain-lain. Jadi banyak janjinya ya. Ditulis di gambar hati itu. Setelah itu tempel gambar hati di atas gambar tangan. Kan kalian berjanji pakai tangan. Jadi nanti ditempellah gambar hati itu di atas tangan begini. Bisa ya? Pasti bisa. Anak Yesus pasti hebat. Jadi itu untuk tugasnya sudah selesai. Yang 97 itu sudah dikerjakan. Lihat halaman 98 ya. Supaya kalau minggu depan teacher kasih tugas Kepda sama agama. Karena Kepda ini agak susah menjelaskan di sini, nak. Dia ceritanya panjang, ya, kampung tua. Kalau untuk Kepda kelas 1 panjang sekali ceritanya, kampung tua. Mau berapa jam teacher cerita di sini, ya. Jadi lihat halaman 98. Itu tabungan kejujuran. Nah, maksudnya di situ tabungan itu artinya nyimpen, simpan. Jadi kalau kamu jujur, kamu sedang menabung atau menyimpan kejujuran. Contoh, tidak menyontek ketika ujian. Kapan itu? Di sekolah. Lalu yang kedua, misalnya, tidak mencuri uang. Itu kan berarti dia jujur. Kapan? Senin, tanggal berapa? 15 Februari 2020. Di mana? Bisa di sekolah, bisa di rumah, di mana aja. Lalu misalnya lagi, memberikan persembahan yang diberikan orang tua kepada Tuhan. Ya kan diberikan persembahannya. Karena ada anak lain di sana dijajanin uang persembahannya. Misalnya nanti udah lewat corona ini. Rey, kamu pergi sekolah minggu ya. Mama kasih 10.000. Karena Rey lapar, dihabisin semua 10.000. Lalu Tuhan tidak dikasih persembahan, kolekte. Nah itu tidak jujur.
Nah, yang jujur adalah memberikan korban persembahan atau kolekte semua. Jadi sebelum pergi sekolah minggu tanya, Mak, yang untuk kolekte berapa, Mak? Ya 5.000, Nak. 5.000 lagi jajanmu. Oke. Jadi 5.000 untuk Tuhan, 5.000 untukmu. Itu anak yang jujur. Jadi buat di situ. Memberikan persembahan yang diberikan oleh orang tua kapan? Misalnya hari Minggu tanggal berapa, di mana, di gereja, boleh. Lalu banyak contohnya lagi di rumah. Ketika ditanya sesuatu, jawabannya jujur iya atau tidak. Berkata dengan jujur. Di mana berkata dengan jujur? Di rumah, ya. Jadi bisa dikerjakan. Untuk halaman 99. Lihat halaman 99. Itu kan tidak menyontek saat ujian udah jujur. Berkata dengan jujur, berkata apa adanya. Contoh yang kedua, ya itu jujur. Di mana? Di rumah, di sekolah. Lalu yang ketiga, banyak contohnya, mengembalikan barang yang ditemukan. Itu namanya jujur. Di mana dia mengembalikannya? Mungkin di rumah ketemu uang mamanya dikembalikan, itu jujur. Mungkin di sekolah nanti kamu masuk sekolah ketemu pena teman, dikembalikan, itu namanya jujur, ya. Dan buatlah sampai 7 contohnya. Bisa ya anak-anak? Contoh-contoh sikap jujur. Kita tinggal 5 menit lagi. Jadi halaman 99, teacher anggap kalian sudah bisa, ya. Contoh sikap jujur tadi, berkata apa adanya, boleh, berkata yang benar, boleh. Ya, mengembalikan milik orang, boleh. Mengembalikan barang yang ditemukan, boleh. Pokoknya buatlah apa yang menurut kalian jujur. Jadi untuk minggu seterusnya, bukunya dikumpul, teacher mau periksa, ya. Bisa dipahami halaman 99? Ya, kita tinggal 5 menit. Sudah selesai. Jujur itu menyenangkan, ya. Teacher sudah selesai 1 bab 8. Sekarang nanti masuk di bab 9. Jadi semua tugas-tugas di bab 8 sudah harus selesai. Coba teacher tes dulu ya, tinggal ada 4 menit. Untuk si Aneta, contoh sikap jujur itu apa, Nak? Contoh. Coba kasih suara Aneta, menurutmu jujur itu seperti apa, Nak? Nanti buat untuk halaman 99. Ayo. Aneta, waduh, mati lampu. Maaf, mati lampu anak-anak sudah habis. Aduh. Langsung habis dia.